يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu menyikapi bencana alam dalam perspektif Islam. Tema pada sore hari ini adalah tentang musibah, ya, musibah atau bencana. Saat ini negara kita sedang mendapatkan beberapa ujian. Di antaranya adalah banjir besar yang terjadi di Sumatera dan Aceh yang menelan korban jiwa yang cukup banyak. Saudara kita semoga semuanya mendapatkan surganya Allah Ta'ala, dan juga kehilangan tempat tinggal, ya, kerabat, menjadi ujian bagi yang hidup. Semoga diberi ketabahan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala arah. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang tidak peduli dengan kondisi saudaranya sesama muslim, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bukan dari golongan mereka. Jadi kalau muslim itu kok enggak peduli sama muslim lain, maka itu dikeluarkan dari golongan umat Islam tuh. Muslim itu harus saling tolong menolong, harus saling peduli. Begitu pula kepada sesama, bukan hanya yang sesama muslim, tapi kepada sesama umat manusia, terkhusus yang hidupnya berdekatan dengan kita. Ya, hidupnya berdekatan dengan kita. Kita punya tanggung jawab. Kalau sampai di satu wilayah ada seseorang yang meninggal karena kelaparan, maka semua orang yang kenyang di wilayah itu akan dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau sampai enggak memperhatikan yang kelaparan. Jadi musibah itu menjadi milik bersama, bukan dipikul oleh seseorang. Begitu Islam mengajarkan, agar kita berempati, agar kita punya rasa peduli kepada yang lain. Karena itulah kalau kita lihat pahala, ya, pahala menjenguk orang sakit itu sangat-sangat besar. Orang sakit ini, ya, bukan orang yang kejatuhan rumah sampai meninggal dunia. Itu yang syahid itu kan orang kalau kena runtuhan gugurnya sebagai syuhada. Orang yang sakit dirawat di rumah maupun di tempat khusus, mau itu rumah sakit, mau itu apapun namanya, maka siapa yang berjalan menjenguk orang sakit nilainya sama dengan sedang berjalan di taman surga. Kalau sedang berjalan di taman surga itu berarti sudah di dalam surga atau belum itu? Sudah, ya. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu seakan-akan dia sedang masuk dalam surga. Saking besarnya pahala peduli pada orang
yang sakit. Sampai dalam syariat itu diantara hal-hal yang menjadikan penyebab seseorang itu dapat izin untuk tidak sholat Jumat adalah, jadi dapat izin, uzur ya, untuk tidak sholat Jumat, kalau dia diminta menunggu orang sakit, yang kalau ditinggal tambah sakit, kalau ditemani semakin sehat. Ya, kalau ditinggal tambah sakit, ditemani semakin sehat. Maka dia menemenin orang yang sakit tadi sampai tidak Jumatan, maka itu diizinkan dalam syariat. Karena nilainya punya rasa peduli pada orang yang sedang kena musibah. Orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap hamba Allah itu punya ujiannya sendiri-sendiri. Nah, ada yang lulus ketika diuji, ada yang kemudian tidak lulus. Ya kalau ada saudaranya sakit, yang sakit sabar, lulus. Lah saudaranya kok enggak peduli, enggak mau biayai pengobatannya, ya enggak peduli, enggak mau jenguk, padahal mampu, padahal bisa. Paling sedikit mendoakan, kok enggak peduli, enggak mau mendoakan. Maka yang sehat tadi gagal. Karena kadang ujian pada diri seseorang itu menjadi ujian bagi yang lain. Contoh, misalnya sekarang di Sumatera dan semoga tidak terjadi di wilayah-wilayah yang lain, amin. Lagi ada musibah yang sangat besar. Nah, kok kita enggak bisa bantu apa-apa, bisanya angkat tangan doa, ya doakan. Ya doakan. Tapi kalau cuman, banjirnya besar ya, cuman tapi enggak ada upaya untuk ikut membantu, upaya untuk ikut menolong, baik itu doa ya, atau apapun, maka itu menjadi kegagalan buat kita yang menyaksikan musibah tersebut. Iya, yang menyaksikan musibah tersebut. Harusnya bagaimana? Minimal didoakan. Ya Allah semoga, ya Allah semoga, ya Allah semoga, ya Allah semoga, dan seterusnya. Saya melihat beberapa adegan di video-video yang bersebaran di media sosial, hal-hal yang luar biasa. Ya, orang-orang yang lulus ujian, ya, orang-orang yang lulus ujian. Orang itu tidak boleh minta sabar kecuali ketika diuji. Kalau enggak diuji jangan minta sabar, tapi kalau sudah diuji baru minta sabar. Saya melihat di antaranya seorang anak yang sudah dewasa. Kalau dari wajahnya itu ya mungkin usianya di atas 40 tahun ya, di atas 40 tahun. Ibunya rumahnya kena longsor, banjir lumpur tuh ya. Sehingga rumahnya hampir tertutup, hampir tertutup. Anaknya berada di wilayah yang beda, saya enggak tahu entah itu kecamatan yang beda atau desa yang beda. Begitu dengar ibunya kampungnya kena musibah begitu, anaknya langsung meninggalkan desanya atau kecamatannya atau wilayahnya, segera ke rumah ibunya. Dan ternyata rumah ibunya sudah tertimbun lumpur, ya banjir lumpur tadi. Apa yang dilakukan si anak? Apakah anak mengatakan ya sudah ibu saya insya Allah husnul khotimah atau begitu? Enggak, anaknya berusaha mencari. Ya dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong ngajak berapa orang untuk menggali. Sampai kurang lebih berapa hari itu enggak selesai karena memang luar biasa, akhirnya sewa alat berat. Nah ketika pakai alat berat berhasil ditemukan ibunya. Ternyata lagi dalam keadaan pakai mukena sholat. Nah, ini anaknya berhasil diuji, taat sama Allah Ta'ala, tabah, bakti sama orang tua, dan almarhumah ibunya dalam kondisi yang berhasil, dalam keadaan
sholat. Nah, ini orang-orang yang sukses ketika dapat musibah atau ujian. Nah sementara kadang-kadang kita ini nggak kena lumpur, nggak kena hujan, nggak kena banjir, ya. Ujiannya kecil, tapi nggak lulus-lulus. Contoh, sakit kepala, ujian atau nggak ujian? Ujian, teriaknya 5 hari. Sakit kepala loh, ini bukan kena banjir, bandang, lumpur, bukan loh. Sakit kepala, teriaknya 5 hari. Kepala saya kok, 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 kepala saya kok. Begitu terus 5 hari. Ya, ini ada enggak yang model begitu? Ada. Kemudian dapat ujian yang kecil lagi. Sederhana. Rezekinya hari itu yang namanya uang, karena rezeki kan macam-macam ya. Ada uang ya rezeki, kesehatan ya rezeki, teman ya rezeki, dapat senyum ya rezeki. Hari itu dapat senyum banyak, rezeki atau enggak rezeki? Rezeki. Hari itu temannya yang berkunjung banyak, rezeki atau enggak rezeki? Rezeki. Hari itu badannya sehat, rezeki atau enggak rezeki? Hari itu uangnya datang terlambat, rezeki atau enggak rezeki? Rezeki. Ya rezeki, tapi rezekinya yang namanya uang datangnya terlambat. Jumlahnya berkurang hari itu. Pertanyaannya, bisa sabar atau keluh kesah? Mak jelek, kok kayak gini ya? Atau santai aja, tenang, kemudian angkat tangan, alhamdulillah bersyukur, ya Allah banyak rezeki hari ini. Cuman uangnya aja yang kurang ya Allah ya. Kasih yang banyak, jadi doa yang baik bukan keluh kesah. Atau urip kok kaya ngene. Urip kok kaya ngene. Yang mana itu? Maka setiap orang dalam menyikapi musibah itu ada yang lulus, ada yang gagal. Ya, ada yang lulus, ada yang gagal. Kita melihat bagaimana di Aceh muallim tuh gubernurnya Masya Allah terjun ya, enggak bisa dikatakan hampir enggak tidur itu, ngurusin masyarakatnya pagi, siang, sore, malam. Nah, itu perjuangan yang luar biasa. Teman-teman dari berbagai posko, kemudian aparatur negara, baik TNI maupun Polri, ya ormas-ormas Islam apapun organisasinya, dan juga teman-teman sebangsa setanah air apapun agamanya ya, semua bergerak dengan upayanya masing-masing pengen nolong. Maka dalam kondisi semacam ini jangan jadi orang yang udah nolong enggak, doa enggak, komentar enggak jelas. Ya komentar enggak jelas ya, naudzubillah min dzalik. Makanya saya minta semuanya, yuk kita banyak-banyak angkat tangan kalau habis sholat tuh ya. Baca doa, ya Allah, Allahumma adfa'annal bala wal waba wal wala wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya minta agar dijauhkan dari bencana dan musibah. Ya minta, itu bagian dari perlindungan di diri. Sehingga nanti kalau musibah itu turun, kita enggak kena musibah. Ini pertanyaan nih. Musibah turun enggak kena musibah itu bagaimana? Contohnya anak tadi, musibah turun dia enggak kena musibah. Karena agamanya selamat. Imannya selamat. Taatnya sama Allah selamat. Itu orang kena musibah tapi tidak kena musibah. Karena musibah itu ada secara garis besar ada dua. Musibah dalam agama, musibah dalam dunia. Musibah dalam agama contohnya ya kehilangan agama. Naudzubillah min dzalik. Contohnya lagi musibah dalam agama adalah meninggalkan sholat. Contohnya lagi musibah agama adalah kehilangan sholat berjamaah. Contohnya lagi musibah dalam agama adalah dengan sengaja malas puasa Ramadan. Contohnya lagi musibah agama adalah
mata dibiarkan kemana-mana lihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah musibah-musibah semacam itu kan seringkali enggak dianggap musibah. Padahal itu musibah yang sebenarnya. Musibah yang paling besar. Sementara musibah dunia yaitu kehilangan pasangan hidup, kehilangan anak keturunan, kehilangan harta benda, kehilangan tempat tinggal. Itu musibah, tapi kan pada tataran kehidupan dunia. Kalau bersabar dapat surga, ya kalau bersabar dapat surga. Kalau enggak sabar, justru itu menjadi sesuatu musibah yang berikutnya, yaitu musibah dalam urusan agama. Na'udzubillah min dzalik. Nah kita minta agar tidak kena musibah agama, enggak kena musibah dunia. Caranya bagaimana? Kalau ada orang kena musibah, jangan bersenang-senang. Ikut sedih, ya Allah kasihan itu ya, ada empati. Insya Allah kalau begitu akan selamat. Enggak kena musibah yang sama. Tuh. Kemudian yang kedua, untuk melindungi diri dari musibah, di antaranya adalah dengan banyak sedekah. Sedekah. Jadi sedekah itu bisa menyelamatkan seorang dari banyak hal, terutama dari musibah agama. Kalau kita sedekah, agamanya akan selamat. Ya, kalau toh kena sesuatu, agamanya enggak akan kena. Ini sedekah. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah punya niatan kuat menjadikan sedekah itu sebagai perisai? Ya, sedekah itu sebagai pelindung, sedekah itu sebagai benteng. Kadang-kadang kita merasa, kita cari uang susah, kenapa harus dikeluarkan? Cari uang susah, kenapa harus dibagikan? Saya kasih contoh sederhana. Di rumah pakai lampu enggak? Pakai. Bayar atau gratis? Bayar. Lah kenapa sudah cari uang susah-susah kok buat bayar lampu? Paham enggak ini? Cari uangnya susah, kenapa buat bayar lampu? Jawabannya butuh penerangan. Rumah mungkin kontrak atau beli, pokoknya tinggal di rumah, ada pajaknya, betul ya? PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau kontrak ya bayar kontrakan, benar? Pertanyaannya, kenapa punya uang, carinya susah-susah buat bayar kontrakan? Kenapa? Jawabannya pengen tinggal di rumah, bukan di emperan. Benar? Ibu, mohon maaf, pakai bedak apa enggak? Pelembab, apapun lah itulah, sabun. Oh pakai sabun ya, pakai sabun. Cari uang susah-susah, betul ya? Nah, kenapa beli sabun? Kenapa dikeluarkan buat beli sabun? Jawabannya pengen enggak mampu. Ya biar tidak beraroma, biar harum, betul? Terus tanya lagi, beli kerudung enggak? Beli, kira-kira 1 atau 10 totalnya? Totalnya 10 lebih, iya. Cari uang susah-susah, kenapa dibelikan kerudung? Jawabannya apa? Untuk ya nutup aurat sama berhias. Karena kalau sekedar nutup aurat 1 cukup, kan gitu ya. Tapi sampai 20-30 kan yang pengen gonta-kan ganti. Artinya kita keluarkan uang karena kita merasa butuh terhadap sesuatu. Manfaat dari mengeluarkan uang itu kita rasa atau kita butuh. Bayar listrik butuh lampu, benar ya? Bayar kontrakan butuh tempat tinggal. Bayar pakaian lebih butuh hiasan. Bayar parfum, sabun butuh harum. Pertanyaannya, butuh selamat dunia akhirat enggak? Butuh, bayar namanya sedekah. Nah ini seringkali ketika kita sedekah, kita merasa kenapa harus keluarin? Ada yang mungkin begitu, harus ngeluarin. Jawabannya bukan untuk orang, bukan. Karena saya
butuh diselamatkan dunia, selamatkan akhirah. Karena janji Allah Ta'ala, siapa yang sedekah itu balasan yang paling segera dapat adalah ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita butuh untuk sedekah. Sedekah itu menjauhkan dari musibah, maka saya butuh sedekah. Apalagi sedang banyak musibah. Apalagi sedang banyak orang sakit. Sedekah itu menjadi obat. Sedekah itu penyembuh. Ya udah, saya mau sedekah. Kenapa? Bukan orangnya butuh, saya yang butuh. Itu namanya fiqhus shadaqah. Paham tentang kenapa harus sedekah. Bisa dipahami, Bu? Jadi caranya ngukur tuh begitu, sama seperti kita bayar listrik butuh cahaya. Kita beli baju butuh ya dandan juga nutup aurat. Yang paling penting nutup aurat plus dandan. Kita kontrak butuh tempat tinggal yang nyaman. Maka kita sedekah butuh selamat dunia akhirat, maka saya sedekah. Kalau mikirnya begitu, maka ketika kita sedekah itu jelas atau enggak jelas? Jelas. Karena jelas nanti ada anggaran untuk biaya selamat dunia akhirat. Anggaran untuk listrik, betul ya? Nah pertanyaannya, selama ini hidup kita sudah belum menganggarkan selamat dunia akhirat ini? Nah, ini perlu dipertanyakan pada diri kita masing-masing. Yang untuk keselamatan dunia akhirat saya ini udah saya anggarkan atau belum? Itu penting untuk dipahami ya, dan dijelaskan pada diri kita masing-masing. Ikhwani rahimakumullah. Nah sedekah itu macam-macam bentuknya. Ada orang sedekah itu dengan uang, ada sedekah itu dengan makanan. Ya, dengan makanan. Makanya dulu kita lihat kalau ada orang sakit dibancai. Betul ya? Orang tua dulu kan kalau sakit dibancai ya. Kalau orang sekarang sakit langsung obat. Bukan ke dokter bagus pasian ya. Ke dokter bagus ke ahlinya. Ini enggak, langsung ke toko obat toh. Langsung ke toko obat. Enggak pakai tanya dokter, langsung toko obat. Nah kalau orang tua dulu kan enggak begitu, nomor satu bancai dulu, betul ya? Ya, baru setelah itu dibawa ke dukun. Dulu dukun pijet, ya kan namanya ahli itu dukun. Sekarang dukun itu dianggap mistis negatif kalau sekarang. Bahasa Jawa tempo dulu dukun itu orang pintar. Kalau bagian capek-capek namanya dukun pijet. Kalau bagian apalagi itu, dukun untuk persalinan. Ya kan ada macam-macam. Di Jakarta saya ketemu dukun kolkas. Saya masuk perkampungan itu ada tulisan besar, dukun kolkas gitu ya, Masya Allah. Jadi memang bagian servis kolkas. Nah, sekarang dukun udah punya makna sendiri, makna negatif karena berubah namanya. Kalau dukun pijet jadi tukang pijet. Betul kan? Berubah namanya. Nah ini sebelum itu dibancai dulu. Bancaan itu ya namanya sedekah tapi dengan makanan. Ya ada lagi yang orang itu sedekah dengan hasil buminya. Bukan makanan. Dia kok panen beras, maka berasnya disedekahkan 1 karung ke tetangganya. Kan gitu, ada enggak itu? Ada. Ada lagi yang kalau panen mangga, mangganya disedekahkan ke dulur-dulur tonggo-tonggo. Betul kan? Pisang. Nah, terus macam-macam buah-buahan yang dimiliki, dibagi-bagikan. Artinya apa? Silahkan sedekah dengan gayanya masing-masing. Tapi ada itu budget untuk keselamatan dunia akhirat. Wujudnya mau uang, wujudnya mau sumeh. Iya, aku kok duit kurang, sudah habis buat bayar listrik, habis buat ini enggak punya duit, ya sudah kesana sini senyum. Ini sudah duit enggak ngasih, iya, dulurnya enggak dikasih duit,
dulurnya nggak dikasih buah, dulurnya nggak dikasih makanan, dulurnya nggak dikasih masakan, diparani kasih perengutan. Kalian na'udzubillah min dzalik. Paling tidak ya tadi itu. Nah, termasuk doa. Jadikan doa itu bagian dari sedekah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini barokah dan manfaat, bisa membawa keselamatan dunia akhirah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan, akhir-akhir ini sejumlah wilayah di Indonesia dilanda gelombang bencana alam. Hal ini dapat dipahami sebagai dering alarm dari alam kepada manusia agar bertindak atau bersikap secara proporsional. Dalam hal ini, ajaran Islam telah memberikan panduan langkah seperti apa yang perlu ditempuh pemeluknya sehingga tak menarik masalah lainnya. Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana alam berdampak pada perubahan sikap kita menjadi lebih baik. Introspeksi penting dilakukan untuk setiap manusia tanpa terkecuali. Bagi mereka yang bukan korban dan di luar lokasi bencana, hal ini adalah peringatan bagi diri sendiri untuk kian menjaga perilaku dan sifat baiknya kepada Allah, sesama manusia, dan juga alam sekitar. Pada saat bencana, umat Islam dianjurkan untuk mengulurkan atau menengadahkan tangan. Pertolongan berupa tenaga, pikiran, dana, harta benda, makanan, doa, dan lain sebagainya penting disalurkan. Syukur atas keselamatan diri kita dari bencana bisa ditunjukkan dengan kesediaan kita untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala masalah hidup segera diangkat oleh Allah Ta'ala ma'al afiyah wal lutuf. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.